Tejo menatap layar laptopnya dengan dahi berkerut. Sebuah email baru saja masuk ke kotak masuknya. Tanpa nama pengirim yang jelas, hanya deretan angka acak sebagai alamat dan sebuah subjek yang membuat bulu kuduknya sedikit meremang. Pesta panen di Desa Gunung Kendil, Sabtu, Kliwon. Isi email itu singkat saja, tapi cukup untuk membuat rasa penasarannya terusik. Saksikan pesta terakhir kami sebelum musim berikutnya. Tejo membacanya berulang kali, memastikan tidak salah lihat. Tak ada lampiran, tak ada nomor telepon, tak ada detail lain selain alamat yang tertulis di bawah pesan. Desa Gunung Kendil, Kecamatan Tawang, Jawa Tengah. Tejo bekerja sebagai jurnalis lepas di sebuah majalah budaya. Sudah banyak upacara adat dan ritual daerah yang pernah ia liput, dari Sabang sampai Flores. Tapi nama desa ini sama sekali asing di telinganya. Gunung Kendil, ia bahkan tidak ingat pernah mendengar ada gunung bernama itu di Jawa Tengah. Ia buka peta digital di laptopnya, mengetikkan nama desa itu di kolom pencarian. Hasilnya nihil. Ia ganti ke peta konvensional yang selalu ia simpan di rak meja. Teliti memeriksa setiap titik kecil di daerah Tawang dan sekitarnya. Tetap saja tak ada. Sore itu, Tejo sengaja menelepon seorang kenalan lama di Dinas Pariwisata Kabupaten. Orang itu, seorang pegawai tua bernama Pak Damar, terdengar kebingungan saat Tejo menyebutkan nama desa itu. Gunung Kendil, tanya Pak Damar. Suaranya pelan. Masih ada ya? Setahu saya, itu sih desa lama. Waktu saya kecil, desa itu pernah ramai. Tapi katanya longsor dulu, puluhan tahun lalu. Warganya ya sudah nggak ada lagi, Mas. Tapi saya baru dapat undangan pesta panen dari sana, ujar Tejo, mencoba menahan nada ragu. Di seberang, Pak Damar diam sebentar. Suara napasnya terdengar agak berat sebelum akhirnya ia menjawab. Kalau memang benar, hati-hati saja, Mas. Saya sendiri nggak pernah berani lewat situ malam-malam. Telepon berakhir tanpa penjelasan lebih lanjut. Dan kini Tejo duduk termenung di kursinya. Matahari sudah merayap turun di balik gedung, meninggalkan langit oranye pucat di luar jendela kantornya. Email itu tetap terbuka di layar. Alamat itu seperti menantangnya untuk datang. Dan entah mengapa, rasa penasarannya justru semakin besar. Malam itu juga, Tejo mulai berkemas. Kamera, buku catatan, senter, baterai cadangan, semua perlengkapan liputannya ia siapkan. Sabtu Kliwon, tinggal 2 malam lagi. Dan ia sudah memutuskan. Besok, ia akan berangkat menuju Tawang, menuju sebuah desa yang bahkan tidak tercatat di peta manapun. Pagi Sabtu Kliwon, langit di Tawang tampak muram, meski matahari sudah tinggi. Tejo turun dari kereta di sebuah stasiun kecil yang cat temboknya terkelupas, dengan atap seng tua yang berkarat. Hanya ada segelintir penumpang lain, sebagian besar pedagang dan petani yang buru-buru pergi begitu kereta berhenti. Tejo berdiri sebentar di peron, menatap sekeliling. Tawang terasa seperti kabupaten yang tertinggal waktu. Jalan-jalan kecil berdebu, rumah-rumah kayu tua, dan sawah-sawah yang mulai menguning. Namun, satu hal yang membuat dadanya terasa berat adalah pandangan orang-orang yang sesekali menatapnya dengan heran, seolah mereka tahu kemana ia akan pergi. Seorang tukang ojek menghampirinya. Pria setengah baya dengan wajah keras dan jaket lusuh. Tejo menyebutkan alamat desa Gunung Kendil. Pria itu terdiam lama sebelum akhirnya mengangguk pelan. Mahal, Mas. Jalannya jauh, sepi. Banyak yang sudah lupa jalan ke sana, ujarnya. Tejo hanya mengangguk, menyerahkan uang tanpa tawar. Motor tua itu meraung, meninggalkan stasiun dan melewati jalan aspal mulus di awal. Tapi lama-lama, aspal berubah jadi jalan berbatu. Semakin jauh,
jalan itu makin sempit, dikelilingi hutan yang rapat dan gelap meski siang masih panjang. Tejo melirik jam tangannya, masih pukul 9 pagi. Tapi di bawah naungan pohon-pohon besar, suasananya seperti menjelang senja. Udara jadi lembab dan dingin. Sesekali kabut tipis muncul di sela pepohonan, melayang-layang menyentuh jalan. Tak ada rumah, tak ada suara manusia lain, hanya suara mesin motor dan derak daun-daun kering dihempas angin. Beberapa kali Tejo sempat bertanya-tanya, apakah benar ada orang tinggal di ujung jalan ini? Jalan yang ia lewati terasa seperti sudah lama ditinggalkan. Di beberapa titik, rumput liar dan semak mulai menutup jalan. Tejo bahkan melihat satu papan kayu tua yang nyaris tumbang di pinggir jalan dengan cat memudar bertuliskan samar, Gunung Kendil 2 km. Itulah satu-satunya penanda bahwa ia masih berada di jalur yang benar. Motor berhenti mendadak saat melewati sebuah jembatan kayu sempit yang tampak rapuh di bawahnya. Sungai kecil mengalir pelan, airnya keruh kecoklatan. Tukang ojek itu menoleh pada Tejo, wajahnya datar. "Mas, saya cuma ngantar sampai sini, lewat jembatan sana, sudah bukan urusan saya," katanya pendek. "Kenapa?" Tejo mencoba menahan nada kecewa. Pria itu hanya menggeleng. "Orang sini nggak lewat sana lagi. Sudah lama." Tanpa memberi kesempatan bertanya lagi, tukang ojek itu memutar motornya dan pergi. Deru mesinnya cepat menghilang, digantikan keheningan yang pekat. Tejo berdiri sendirian di ujung jembatan kayu, memandang jalan berbatu yang terus menanjak di balik pepohonan lebat. Sekilas, ia mendengar sesuatu dari arah hutan. Seperti suara gamelan yang sayup-sayup dimainkan. Iramanya lambat, berat, dan seolah datang dari kejauhan. Tejo menarik napas panjang, mengeratkan tas di pundaknya, dan ia melangkah pelan melintasi jembatan, masuk lebih dalam ke jalan yang tak pernah dilewati lagi. Langkah Tejo terasa berat ketika menyeberangi jembatan kayu yang berderit pelan di bawah kakinya. Sungai keruh di bawah tampak diam, seakan berhenti mengalir saat ia menatapnya sebentar. Udara di sisi lain jembatan terasa lebih dingin, lebih sunyi. Bahkan suara burung pun tak lagi terdengar. Tejo melanjutkan perjalanan, menyusuri jalan berbatu yang menanjak di antara pepohonan tua. Gamelan itu masih terdengar samar. Kadang pelan, kadang seperti menghilang tertiup angin. Namun iramanya selalu sama, berat dan lambat. Sekitar 1 jam kemudian, Tejo mulai melihat sesuatu di ujung jalan. Bayangan sebuah gapura batu hitam berdiri di antara semak dan pohon, penuh lumut dan akar yang menjalar di tiangnya. Bentuknya seperti candi kecil dengan ukiran pahat yang sudah aus. Di atasnya terpasang papan kayu rapuh bertuliskan, "Selamat datang di Gunung Kendil." Tulisan itu nyaris hilang, hanya terlihat jelas saat Tejo mendekat. Gapura itu sepi, tanpa penjaga. Namun Tejo sempat merinding ketika melihat bahwa pintu kayu kecil di tengah gapura itu perlahan terbuka sendiri. Berderit pelan, Tejo berhenti sebentar. Udara di sekitarnya seperti menahan napas. Tak ada angin, tak ada suara. Hanya pintu tua itu yang kini terbuka lebar, memperlihatkan jalan setapak berbatu yang menurun ke arah lembah. Dan di bawah sana, ia bisa melihat atap-atap rumah kayu dengan asap tipis mengepul dari cerobongnya. Tejo melangkah masuk, melewati gapura batu itu. Begitu kakinya menyentuh tanah di sisi dalam desa, suara gamelan mendadak terdengar lebih jelas, seolah dimainkan di dekat telinganya. Iramanya masih sama, tapi kini terdengar seperti lagu penyambutan. Tejo memandang ke bawah, menyisir pandangan ke arah jalan desa yang mulai tampak lebih ramai. Beberapa orang berpakaian adat Jawa terlihat berjalan pelan di jalanan desa, membawa tampah berisi bunga dan hasil panen. Mereka tampak sibuk menata janur.
memasang umbul-umbul, dan menghias balai desa yang berdiri di tengah lapangan. Tejo sempat lega melihat ada kehidupan nyata di sana. Namun, ada satu hal yang membuatnya ragu. Warga-warga itu tidak ada yang bersuara. Mereka hanya tersenyum tipis saat berpapasan dengan tatapannya dan matanya. Mata mereka semua tampak sama, terlalu gelap, terlalu dalam, seperti sumur tak berujung. Tejo meneguk ludah, mencoba tersenyum sopan sambil melangkah lebih jauh ke dalam desa. Di ujung jalan, seorang perempuan tua berdiri menunggunya. Wajahnya penuh keriput, rambutnya disanggul rapi, dan ia mengenakan kebaya putih dengan selendang merah darah di bahunya. Perempuan tua itu tersenyum kecil saat Tejo mendekat, lalu berkata pelan. Namun suaranya terasa menggema di kepala Tejo. Akhirnya, Mas, sudah lama kami menunggu Anda. Pesta sebentar lagi dimulai. Dan Tejo hanya bisa menatapnya dengan dada yang kini terasa semakin berat. Tejo hanya bisa mengangguk kecil. Meski pertanyaan-pertanyaan bersarang di kepalanya, perempuan tua itu dengan wajah penuh keriput dan mata gelapnya hanya memberi isyarat halus dengan tangannya, mengajak Tejo menyusuri jalan batu menuju balai desa. Di sepanjang jalan, Tejo merasakan tatapan warga mengikutinya. Orang-orang dengan pakaian adat itu masih tersenyum, senyum tipis yang tak pernah benar-benar menyentuh mata mereka. Di lapangan desa, pesta sudah mulai ramai. Janur kuning terpasang melengkung di pintu balai desa. Umbul-umbul merah putih berderet di sepanjang jalan setapak. Meja-meja bambu dipenuhi nasi tumpeng, ayam panggang, sayur-sayuran, buah, dan kue tradisional berwarna-warni. Tejo bisa mencium aroma asap dupa bercampur bau anyir yang samar, seperti darah. Ia melihat anak-anak kecil berlari-lari sambil membawa bunga. Perempuan-perempuan muda menari dengan irama gamelan yang pelan. Namun anehnya, tidak pernah berhenti. Tidak ada suara gaduh. Bahkan tawa mereka pun terasa datar, seakan dilakukan hanya untuk formalitas. Tejo ikut duduk di salah satu tikar yang sudah disiapkan di depan balai. Perempuan tua tadi berdiri di mimbar kecil, lalu mengangkat tangannya seolah memberi aba-aba. Gamelan berhenti seketika. Semua orang serentak menunduk dalam-dalam. Perempuan tua itu memandang Tejo sambil tersenyum, lalu berkata dengan suara rendah, namun jelas, "Kami ucapkan terima kasih karena sudah hadir. Setelah sekian lama kami menunggu, pesta terakhir kami tidak akan lengkap tanpa Anda." Tejo hanya bisa tersenyum kikuk, mencoba tetap tenang. Meski dadanya semakin sesak, ia memandang sekeliling, berharap menemukan sesuatu yang wajar. Namun matanya justru menangkap hal-hal yang membuat tengkuknya merinding. Di salah satu meja saji, nasi tumpeng tampak merah basah, bukan kuning. Buah-buahan di keranjang sudah membusuk. Namun para tamu tetap memakannya dengan lahap. Dan di ujung panggung, seorang lelaki muda duduk di kursi rotan dengan kepala menunduk. Tangannya terikat, kakinya terikat. Mulutnya dibekap kain putih, tak seorang pun peduli pada keberadaannya, seolah itu memang bagian dari pesta. Tejo ingin bertanya, ingin berdiri, namun tangan perempuan tua itu tiba-tiba sudah berada di bahunya. Cengkeraman yang dingin, keras, dan entah kenapa membuat Tejo tak mampu bergerak. "Sebentar lagi puncaknya, Mas," bisik perempuan itu, nadanya hampir penuh kegembiraan. "Jangan beranjak dulu, karena sesudah ini semua akan selesai." Dan Tejo hanya bisa menelan ludah, menyaksikan warga desa mulai berdiri melingkar di sekitar lelaki muda yang terikat di kursi itu, sambil bergumam dalam bahasa Jawa kuno yang bahkan Tejo tak mengerti. Suara gamelan kembali terdengar. Kini nadanya lebih cepat, menghentak-hentak seperti jantung yang berdebar ketakutan. Tejo menoleh ke arah panggung kecil
tempat lelaki muda itu terikat. Warga desa yang melingkar di sekelilingnya mulai mengayunkan tangan, menunduk, lalu serempak mengangkat wajah mereka sambil bergumam semakin keras. Tejo merasa dingin di punggungnya. Wajah-wajah para warga kini tampak semakin aneh. Kulit mereka yang sejak tadi pucat tampak seperti kertas dengan urat-urat biru mencuat samar di bawahnya. Dan mata-mata hitam pekat itu seperti menyala redup di bawah cahaya lampu minyak yang digantung di balai. Perempuan tua yang memimpin acara melangkah mendekat ke tengah lingkaran. Membawa sebilah keris kecil berukir kuno, ia mengangkatnya tinggi-tinggi sambil berkata dengan suara lantang, namun masih dalam bahasa yang Tejo tak pahami. Tiba-tiba lelaki muda yang terikat itu mengangkat kepalanya. Tatapannya liar, penuh ketakutan. Ia menggeliat, berusaha melepaskan diri sambil mengeluarkan erangan parau. Namun warga desa justru serentak tersenyum. Senyum yang membuat Tejo merinding hebat. Perempuan tua itu mengayunkan kerisnya tepat ke dada lelaki itu. Jeritannya menggema keras, namun cepat teredam. Tejo hanya bisa menyaksikan darah mengucur deras membasahi lantai bambu balai desa. Namun yang paling membuat napas Tejo tercekat, darah itu tidak mengalir seperti biasa. Warna merahnya cepat menghitam, lalu merembes masuk ke sela-sela bambu lantai seperti diserap tanah. Dan semua warga desa serempak menunduk rendah, seolah menyembah lantai yang kini berdenyut halus di bawah kaki mereka. Tejo terduduk lemas di tikarnya. Tiba-tiba perempuan tua itu berbalik, menatap Tejo dengan tatapan menusuk. Ia tersenyum tipis, lalu berbicara dalam bahasa yang kini entah bagaimana bisa Tejo pahami. Sekarang kau tahu, inilah pesta panen kami. Bukan untuk bumi, bukan untuk padi, tapi untuk kami sendiri. Warga desa perlahan berdiri tegak, memandang Tejo satu persatu dengan mata hitam itu. Tejo ingin berdiri, ingin lari, namun tubuhnya terasa berat, kaku, seakan kakinya sudah menjadi bagian dari tikar yang ia duduki. Perempuan tua itu mendekat, berjongkok di hadapan Tejo sambil berbisik di telinganya. Kau sudah mencicipi udara kami. Kau sudah melihat siapa kami. Jadi, jangan pernah pergi, karena kau sudah ikut dalam pesta terakhir ini. Dan ketika Tejo menatap ke arah lingkaran, kursi yang tadi ditempati lelaki muda kini kosong, hanya tersisa tali yang putus dan bercak darah hitam yang sudah mengering. Warga desa kembali tersenyum kepadanya, seolah semua sedang menunggu giliran berikutnya. Warga desa terus menatap Tejo dengan senyum tipis yang sama. Mereka tidak lagi mendekat, hanya berdiri melingkar dengan mata hitam pekat, seolah menantikan satu keputusan darinya. Tejo menggenggam keris kecil yang dingin, darah hitam masih menetes dari ujungnya. Nafasnya berat, dadanya terasa sesak. Di depannya, perempuan tua itu menunduk rendah, tangannya terbuka seperti menyambut, "Giliranmu, Mas," bisiknya. "Pilihannya hanya satu, atau kau tinggal bersama kami." Tejo menatap sekeliling. Wajah-wajah itu kini tampak lebih menyeramkan daripada sebelumnya. Kulit mereka retak seperti tanah kering. Beberapa bahkan mulai terlihat tembus pandang, seperti bayangan. Udara terasa semakin dingin, gamelan berdentum makin keras hingga telinganya berdesing. Namun entah dari mana, keberanian itu muncul. Tejo menggenggam keris erat-erat, lalu melemparkannya jauh ke tengah lingkaran warga. Keris itu jatuh ke tanah dengan suara berdentang. Darah hitam yang menetes darinya membentuk pola aneh di lantai bambu. "Aku bukan bagian dari kalian," serunya, meski suaranya terdengar parau. Warga serempak mendesis, tubuh mereka bergetar seperti asap yang tersapu angin. Perempuan tua itu menatap Tejo tajam, namun senyumnya justru semakin lebar.
Kalau begitu, kembalilah. Bawa cerita kami, supaya tak ada lagi yang datang setelahmu, ucapnya pelan. Dan tiba-tiba semuanya runtuh. Balai desa itu roboh. Warga-warga itu mencair menjadi kabut hitam. Suara gamelan meredup, dan dunia di sekelilingnya berubah gelap. Tejo terjatuh ke tanah keras. Ia terengah-engah sambil merangkak, menyadari bahwa kini ia berada di ujung jembatan kayu tempat ojek meninggalkannya tadi pagi. Hutan di depannya sunyi, hanya suara jangkrik malam yang terdengar, langit hitam bertabur bintang, dan tak ada lagi gapura, tak ada lagi desa, hanya jalan berbatu yang kosong. Dengan kaki gemetar, Tejo berjalan pulang. Ia bahkan tak ingat bagaimana sampai kembali ke pos ronda pertama di ujung jalan besar. Beberapa orang kampung yang berjaga di sana sontak terkejut melihatnya datang dengan wajah pucat, kemeja compang-camping, dan tangan berlumuran tanah. Mas Tejo, dari mana? Kami sudah cari sejak tadi siang, seru mereka. Tejo hanya tersenyum tipis, lalu duduk di kursi bambu pos ronda sambil memandang gelapnya hutan. Suaranya pelan ketika ia berkata, "Aku dari Gunung Kendil. Pesta mereka sudah selesai, sekarang giliranku untuk bercerita." Dan malam itu, orang-orang desa Tawang duduk mengelilinginya, mendengar kisah panjang tentang desa yang hilang, pesta panen yang mengerikan, dan suara gamelan yang hingga kini masih samar-samar terdengar dari balik kabut hutan. Dan Tejo tahu tugasnya belum selesai. Ia selamat, tapi desa itu masih ada, menunggu orang berikutnya yang cukup bodoh untuk datang lagi.